Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fadilah, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru kita bersama, khususil khusus al-karam al-ustadz Rudi Budiawan, al-ustadz Anwar Khalil, orang tua kita DKM Mushola Al-Maghfirah al-karam al-ustadz Jabidi, para asatid yang lainnya yang kita tidak sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa guru-guru kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ketua DKM dari masjid dan mushola se-Desa Cibuntu yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir beserta para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah pengajian FMTBR, yang semoga kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, malam hari ini kita sudah kembali bisa hadir di agenda rutin pengajian PMTBR yang kalau tidak salah pengajian kedua Bang Ustadz ya, pertemuan kedua setelah tawakuf beberapa waktu. Mudah-mudahan terus lancar lagi, istiqomah lagi kita ngaji tiap malam minggu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, panutan kita semua. Beliau adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat salam buat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta keturunan kita diistiqomahkan, dikuatkan iman Islam kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin para jamaah, ini kita ada di minggu akhir bulan Muharram. Jadi
salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang 4 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satunya lagi terpisah, bulan Rajab. Maka di bulan Muharram ini, di penghujung kita masih punya kesempatan untuk bisa mengambil momentum kemuliaan bulan Muharram. Kata Syekh Ibnu Athur dalam tafsirnya mengatakan, ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah buat manusia itu kalau kitanya mau memanfaatkannya. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Ramadan dan sebagainya, kalau kita mau memanfaatkannya. Jadi kalau ada Muharram mulia ini kemudian kita cuek, ya nggak dapat kita kemuliaan itu. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita isi setiap waktu dan kesempatan, terutama pada bulan-bulan yang dimuliakan walau di penghujung, dengan mengamalkan amal-amal soleh, menjauhi amal-amal sayyi'ah. Bapak hadirin para jamaah, kalau bulan Zulhijjah ada surah yang populer, yaitu surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar ila akhir ayat. Lah kalau bulan Muharram yang populer di antara surah-surah Al-Quran yaitu surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin ila akhir ayat. Malam hari ini izinkan Al-Fakir ingin mengajak bapak-bapak bersama-sama memperhatikan sedikit saja surah yang sering kita baca. Rasa-rasanya menghafal semua sih surah ini mah ya. Hafal insya Allah. Apalagi kemarin musim corona taraweh di rumah itu mendadak kita jadi pada ngapalin Pak ya. Jadi imam taraweh sama emaknya disuruh imam, andinya akhirnya kita menghafal juz amma itu minimal At-Takatsur terus ke bawah tuh sampai An-Nas mah, termasuk ngelewatin surah Al-Ma'un. Mari kita perhatikan ayatnya supaya lebih enak kita baca bareng-bareng. Siapa ya bareng-bareng ya? Ayo kita ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan tajwidnya sebentar aja. Ara'aital ladzi, ada ara'ai, ya-nya bukan ya tabi'i tapi ya-nya lebih kepada ya layinah atau ya lin. Yang punya HP digital boleh dilihat Quran digitalnya. Ara'aital ladzi, zi dibaca panjang, disebutnya mad tabi'i, mad panjang tabi'i asli atau murni. Hurufnya ada 3, alif, wawu, iya, dengan ketentuan fathah bertemu alif dibaca panjang, dhammah bertemu wawu sukun dibaca panjang,
kasroh menghadapi ya, sukun dibaca panjang 2 harakat. Alladzi yukadzibu biddin, ada alif lam yang diidghamkan, namanya alif lam syamsiyah. Alif lam dibagi 2, ada al qamariyah, ada al syamsiyah. Seperti al amanah itu alif lam qamariyah. Ar-Ridwan alif lam syamsiyah. Di mana-mana ada alif lam tertulis tapi tidak terbaca disebutnya alif lam syamsiyah. Qamarun bulan, kelihatan nggak Pak? Bisa natap nggak kita sama bulan? Bisa ya. Beda sama matahari, syamsun ada tapi kita nggak bisa natap, perih mata kita. Maka dinamakan al-qamariyah, al-syamsiyah. Yukadzibu biddin, waqaf. Waqaf itu berhenti. Panjang disebutnya mad arid li sukun. Mad itu panjang, arid itu baru li sukun karena mati. Disebut mad arid li sukun kenapa? Karena mad tabi'i di akhir kalimat atau karena waqaf. Ciri mad tabi'inya apa? Kasroh bertemu ya sukun. Panjangnya 4 sampai 6 harakat. Fadzalika mad tabi'i. Ciri mad tabi'inya fathah bertemu alif. Geningan itu nggak ada alifnya, diganti alif kecil berdiri. Maka ada yang nyebut mad badal, mad panjang badal pengganti, aslinya mad tabi'i. Maka kalau ada yang menuliskan za itu zal alif fathah za, benar. Diganti dengan alif berdiri, itu bukan fathah itu. Di mushaf Indonesia alhamdulillah sudah dibantu. Setiap ada alif kecil berdiri itu tanda panjang baik di atas maupun di bawah. Alhamdulillah. Bazalika qasar. Lamnya lam kasroh, li kaf fathah ka dibaca pendek. Saya sering sampaikan kalau tahsin Quran itu, kalau baca Quran itu baca aja pendek semua. Satu Quran dibaca pendek. Kecuali ada perintah panjang. Banyakan mana panjang sama pendek? Banyakan pendek. Sebab asalnya alif, ba, ta, sa, jim berharokat a, i, u, fathah, kasroh, dhamma, pendek. Satu ketukan. Maka lika, fazalika, jangan keenakan mentang-mentang suaranya bagus dikori-koriin. Fazalika, salah bagian cakap ge. Karena itu harusnya dibaca qasar, pendek. Quran 30 juz baca pendek aja semua, jangan takut. Kecuali yang ada perintah panjang. Perintah panjang cuma 2 dikit. 1 mad tabi'i, 2 mad far'i. Cuman mad far'i punya anak banyak. Itu yang kudu dihafalin. Fadzalikal ladzi mad tabi'i yadu'ul alif lam qamariyah yatim waqaf. Kalau waqaf keluar mad arid li sukun. Kalau waqaf, kalau disambung, para imam di mushola masjid biasanya kalau tarawih disambung tuh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka yatima kalau wasal jadi mad tabi'i biasa. Mad arid li sukun soten kalau waqaf. Atau kita berhenti karena darurat di situ. Tapi memang di akhir ayat kalau waqaf timbul mad arid li sukun. Enaknya beri megang Quran emang. Ini cuplikan cuplikan. Wala mad tabi'i, ciri mad tabi'inya fathah bertemu alif yahuddu dhad. Hati-hati. Tartil itu kata para ulama, warattilil Qur'ana tartila itu. Jadi kita kalau belajar Quran supaya benar dengan tajwid itu perintah siapa? Perintah Al-Quran. Apa itu tartil? Menempatkan hak-hak huruf sesuai dengan haknya.
Kalau di sini ya ha bod hurufnya yahuddu, keluarin ha kecil, jangan yahudu biasa. Wala yahuddu bod, keluarin. Ala pakai ain, la panjang madhabihi, ta'a pakai po. Ujung lidah taikin ke atas langit-langit bagian depan, po siratal. Wala yahuddu ala ta'amil. Udah mulai bisa atau ngaji sebentar mah, ini mah kudu sering ngaji begini yang ini mah. Ala ta'am tabi'i fata bertemalik mil al-qamariyah miskin mad arid li sukun. Fawailun. Fa, kalau fa latihannya ada kapas di tangan. Fa kalau terbang bagus fa-nya. Kalau fa diem bae berarti fa-nya nggak bagus. Kalau baca alif lam mim kudu keluar anginnya, alif kudu begitu. Alif bukan. Fa. Fawailun. Ada domatain bertemu lam. Di dalam hukum nun mati dan tanwin, kalau ada nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, keluar 4 hukum. Kata siapa keluar 4 hukum? Kata Nazom. Kata Nazom, linuni intaskun wali tanwini arba'u akhamin fakhud tabini fal awalul izharu qabla ahrufi lil halki sitir rutibas fal ta'rifi, dan seterusnya. Ketika nun mati dan tanwin maka keluar 4 hukum, yaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Maka domatain bertemu lam masuk kepada idgham. Apa itu idgham? Memasukkan. Ada berapa huruf idgham? Ada 6. Fiyarmaluna indahum qad thabatas, dalam yang terkumpul dalam kalimat yarmaluna, ya ra mim lam wawun nun. Idgham dibagi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah megang 4 huruf ya nun mim waw, idgham bila gunnah punya 2 huruf. Maka ini masuknya idgham bila gunnah. Bukan tasdidnya, bukan. Kenapa dibaca itu bawailun ada tasdid? Bukan kaidah tajwid itu mah. Nanti ada lagi hukum lam dan syiddah lain. Fawailun lil, hati-hati, biasanya kita suka mengkolkolahkan huruf, memantul-mantulkan huruf yang bukan kolkolah. Fawailun lil, digitu-gituin. Alhamdulillah, digitu-gituin. Kalau nggak sengaja memang begitu logatnya nggak apa-apa, tapi insya Allah bisa, sebab saya menemukan beberapa di antara kita jamaah yang belajar insya Allah bisa diperbaiki. Jadi yang mental-mental tuh, kenapa bisa begitu mental-mental? Lidahnya jendil pak, kretek. Kalau udah nempel di atas nggak mau diem, kalau nempel diem di atas, diem, jangan kegerepekan. Kalau kegerepekan jadi mental. Seluruh huruf hijaiyah ketika sukun tidak boleh mental kecuali yang 5, yaitu huruf qalah. Baju di toko, udah punya baju di toko masih. Maka ini tidak boleh mental. Fawailul lil, bersih. Alham nggak boleh, alhamdu. Fawailul lil. Kalau yang merasa kelebihan, yang paling pertama ngedenger bacaan kita siapa? Kuping kita paling deket sama mulut. Kuping mah bagian nggak kelihatan, deket dia mah. Sebelum didengerin sama orang lain, kuping kita ngedengerin. Kalau ada huruf yang mental bukan huruf kolkolah, buru-buru benerin, jangan ongko-ongko baik. Kapan udah ngaji? Fawailul lil musall, syiddah di huruf lam. Dalam hukum lam, bila mana lam berharokat kasroh dibaca tarkik, lam bomah dan lam fathah dibaca tafkhim.
Tarkik artinya tipis, tafkhim artinya tebel atau tebal. Alladzi mudhabi nahum an mimmati. Kalau di Quran ada mim mati, ilmu tajwid ngeluarin 3 hukum. Kalau tadi hukum nun mati dan tanwin habis sama 4 hukum, maka mim mati keluar 3 hukum. Apa itu? Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mithlan, ada yang ketiga namanya izhar syafawi. Huruf hijaiyah 29 dibagi ke dalam 3 hukum dengan ketentuan begini: di mana-mana ada huruf mim mati bertemu selain ba dan mim disebutnya izhar syafawi. Dilihat ini mim mati bertemu ain, nah bukan huruf ba nih, bukan huruf mim, maka ini izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu bibir, jelas di bibir. Alladzina hum jangan guna, jangan samar. Contoh yang guna nih, alladzina hum, nggak boleh digituin, harus jelas seperti izhar pada hukum nun mati dan tanwin. Alladzina hum itu bacanya. Ini mim mati ini berlaku bukan di surah ini saja, di surah yang manapun, di tulisan Arab manapun bisa dipergunakan. Alladzina hum ada nun mati bertemu dengan shad. Nun mati berarti hukum nun mati dan tanwin, maka disebutnya ikhfa artinya samar. Huruf ikhfa ada 15. Kata siapa? Kata Nazm. Siddatana kam jada sakhsun qad sama bum tayyiban jirfitu qan dha'zalima. Siddatana kam jada sakhsun qad sama bum tayyiban jirfitu qan dha'zalima. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15, maka kudu dibaca samar. Ikhfa dibagi lagi 3. Huruf 15 dibagi ke dalam 3 kelompok berbeda. Ada namanya ikhfa aqrab, ada namanya ikhfa ausat, ada namanya ikhfa ab'ad. Aqrab artinya dekat. Kita punya teman dekat, namanya teman karib. Bahasa Indonesia karib, bahasa Arabnya qorib gitu teh. Hurufnya 3, ta, to, dal. Apabila ada nun mati atau tan bertemu dengan ta, to, dal, namanya ikhfa aqrab. Contoh dalam surah Al-Kafirun, Imam Maghrib biasanya baca itu tuh. Wala antum, ngegantung, mau ke nun mati tapi kerada samar, antum. Beda dengan ikhfa ab'ad yang jauh. Ikhfa ab'ad hurufnya 2, qaf dan kaf. Walakin kanu, itu ikhfa ab'ad. Sisanya ikhfa ausat. Nah, itu ikhfa ausat. Ausat itu tengah-tengah. Kalau bahasa Indonesianya sentral, pusat. Di mana? Di pusat. Sentral berarti tengah, ausat. Ab'ad jauh, ba'id. Alladzina hum tahan shad, monyongin mulutnya, jangan shad keluar sin gede, shola. Nah, itu latihan, insya Allah bisa. Yang nggak biasa pakai shin shad ya lumayan lah, ada seminggu 2 minggu ngelatih terus. Shola mautabi tihim mimmati bertemu sin izar sapa bisa mautabihun waqaf mad arid li allazi, dicepetin dikit nih. Mautabina hum yu izar sapa ra, panjangin di sini nih, namanya mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu kudu, muttasil bertemu. Apa yang bertemu? Mad tabi'i bertemu hamzah. Apa ciri mad tabi'inya? Fathah bertemu alif.
Gampang membedain, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil, hamzahnya danta, kelihatan bentuk hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil, hamzahnya enggak danta, disebutnya alif yabithah. Jadi alif macam-macam di Quran, ada alif layyinah, ada alif tabi'i, ada alif yabithah, ada alif asli. Beda-beda. Di mana-mana ada alif, huruf alif itu aslinya nggak punya harokat, Pak. Jadi kalau ada alif punya harokat, dia bukan alif, dia hamzah atau alif yabithah, atau bisa juga alif asli. Maka ada ilmu tajwid yang mengetengahkan huruf hijaiyah itu 28. Ada yang 28, ada yang 9, ada yang 30, dengan catatan makhraj hamzah sama dengan makhrajnya alif. Maka mad jaiz munfasil, mad tabii bertemu hamzah di lain kalimat, bentuk hamzahnya berupa alif. Ada di Quran ini mah nih pakai hamzah kayaknya mah nih. Ada hamzahnya contreng di atas ya, di alif kecil ada hamzah. Itu namanya alif yabithah. Alladzina hum panjangin. Kata ulama tajwid mutlak 4 sampai 6 harkat kecuali mad zaid munfasil. Kata para ulama boleh 2, boleh 4, boleh 6 mad zaid mah. Cuman di kita sama manjangin itu. Tapi kalau ada yang baca 2 harkat nggak apa-apa, boleh. Yura'un waqaf ada adil sukun. Kalau wasal yurauna wayam, mim jangan mental, wayam mena, tadi nggak boleh, wayam na'u madhabi, nal qamariyah ma madhabi, on mad adil li sukun. Ada kali itu udah Muisa yang ngejelasin tajwid kayak. Kita lihat artinya, kita ambil petikan, saya tukil Tafsir Jalalain karya Imam Al-Hafiz Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Ara'aital ladzi, kalau bahasa arwa'ita itu melihatkah engkau, allazi kepada orang yukazibu yang mendustakan biddini terhadap agama. Dalam tafsirnya bil hisabi wal jazai, orang yang mendustakan terhadap agama, ai bil jazai terhadap hari pembalasan, au bil hisabi terhadap hari perhitungan. Bisa jadi orang yang sudah mengaku Islam. Ada emang orang yang gak percaya sama hari pembalasan, sama hari akhir, ada yang gak percaya dengan adanya alam kubur, ada. Namanya orang-orang ateis. Kata orang ateis mah kalau udah hidup ya hidup aja. Kita itu keluar, lalu kita hidup semau kita meninggal, dikubur jadi debu. Udah, nggak ada lagi alam akhirat, perhitungan, amal, balasan, nggak ada. Itu orang-orang yang tidak punya Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, paham alam kubur, alam barzah, kemudian alam mahsyar dan seterusnya, tapi cuma di lisan. Inilah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama, atau dalam bahasa lain orang-orang yang munafik. Munafik itu tukang bohong, punya muka 2. Di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Di depan meresep, di belakang mah benci. Untung masih muka 2. Di wayang golek mah ada tuh yang mukanya 10. Prabu Dasamuka namanya. 2 aja kita ribet, apalagi 10. Hadirin para jamaah biddin, agama. Mana itu orang yang mendustakan agama, atau sinyalemen lainnya adalah orang, ciri daripada orang munafik ini teh sebetulnya. Dan kita di bulan Muharram ini punya tugas untuk mengamalkan ini, apa? Menjauhkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia adalah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik kepada anak yatim. Apa keterangannya?
Kok jadi begini nih? Ayyadfa'u bi'unukin an haqqihi, jelas-jelas menolak bi'unukin dengan keras an haqqihi, daripada haknya anak-anak yatim. Bapak hadirin para jamaah, kita anak yatim nih, kita anak yatim banyak sini ya Pak. Saya termasuk anak yatim nih. Anak yatim dalam lugawi nggak punya bapak. Dalam syariat anak yatim itu orang yang nggak punya bapak, yang nggak punya orang yang mencarikan nafkah sebagai bapak, tapi belum balik sebetulnya mah, dalam syariat fikihnya mah belum balik. Anak yatim itu tidak pernah meminta menjadi anak yatim. Ada di sini ada bocah minta kali, Pak meninggal aja Pak, biar saya disantunin ntar Muharram, ada kali begitu? Nggak ada. Maka ketika ada orang yang menghardik, menzalimi anak yatim, mencela, apalagi kesananya memakan harta anak yatim, na'udzubillahi min zalik, ini adalah bagian daripada orang yang mendustakan agama, atau bahasa sinyalemen lainnya ciri daripada orang munafik. Percaya kepada Allah, sholat rajin, tapi anak yatim nggak peduli, apalagi anak yatimnya saudara kita. Maka sebaik-baiknya kita mau melihara anak yatim, mau menyantuni anak yatim, yaitu anak saudara kita. Apalagi mau mungut anak Pak, yang paling afdol anak saudara. Bila mana apalagi anaknya perempuan, kita punya pertalian nasab, besok begitu mau nikah kita masih bagian daripada walinya. Coba kalau anak yang mana-mana, andainya katanya Pak kalau anak deket Pak kita kalau misalkan diomongin mulu kan gitu kira-kira ya. Jadi ciri yang pertama ya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yadfa'uhu bi'unukin an haqqihi, yang menolak dengan keras terhadap hak anak yatim yang harus diberikan. Nah bulan Muharram ada lebaran yatim tuh, 10 Muharram. Walaupun sudah kelewat, tidak kemudian lepas kita menyantuni anak yatim. Kudunya mah anak yatim mah kata agama dipelihara. Maka barang siapa memperhatikan, memperdulikan anak yatim, apa sabda Rasul, nanti berjejer dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita jamaah, mudah-mudahan juga PMTBR bisa menggalang dana itu di tiap DKM, ikut menyantuni, dikumpulkannya di mana saling sedikit lama-lama jadi bukit, jadi gede maksudnya. Kalau kita nyantunin dewek mah mau 10.000, 20.000 jadi kecil. Kalau digabung-gabungin insya Allah jadi besar manfaat. Kita bisa syiarkan agama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang mendustakan agama atau sinyal lain daripada ciri orang munafik, wala yahuddu, tidak menganjurkan, nafsahu wala ghairu, tidak menganjurkan dirinya, wala ghairu, dan kepada orang lain, ala ta'amil miskin, terhadap memberikan makan kepada orang yang miskin. Saya sering sampaikan tuh, di kita mah ada tahlilan keluar makanan, ada mauludan keluar makanan, selamatan rumah keluar makanan, punya mobil baru selamatan keluar makanan, punya motor baru selamatan keluar makanan, akekahan keluar makanan, gunting rambut keluar makanan. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdol itu, mukmin yang paling afdol itu? Kana ahsanu khuluquh, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Satu, wa it'amu ta'am, yang kedua doyan memberi makan. Kata para ulama, orang yang senang berbagi, memberi makan itu nanti hatinya lembut, lunak. Di mana-mana hati lembut, hati lunak karena sering berbagi, maka gampang nerima nasihat. Amin ya Rabbal. Lah orang yang nggak pernah berbagi, pelit, hatinya keras, nggak pernah tersentuh oleh yang menyentuh itu, maka cenderung jarang menangis. Ada orang ya suka ngomong, aduh saya mau ada kali 20 tahun orang pernah nangis. Jangan bangga, takutnya ciri-ciri hati yang keras. Na'udzubillah, kesononya hati yang mati dan terkunci. Khatamallahu ala qulubihim,
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kalau ada orang yang jarang nangis, nggak tersentuh ngelihat apa-apa, nenek-nenek lewat ngegendong makanan, aduh ya Allah, ingat emak saya nangis, itu gampang tersentuh, nolongin, hatinya lunak. Kalau hati sudah lunak, gampang netesin air mata, gampang ngedenger, nerima nasihat, maka berbagi makanan. Ayo bareng-bareng kita, kalau ada anu jamu, maka kita mah resep, istilahnya ngopi bareng gitu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, fawailun, maka celaka lil musallin, kepada orang-orang yang sholat. Orang ketika sudah masuk Islam MOU bersyahadat, maka punya kewajiban sholat, lalu dia lalai terhadap sholatnya. Keterangan tafsirnya mah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun ghafiluna yuakhiruna an waqtiha. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu ghafiluna takhirunaha an waqtiha, mengakhirkan waktu sholat. Dalam hadis dikatakan ada orang sholat asar nunggu matahari condong sehingga detik-detik mau sholat maghrib baru dia sholat. Nah, itu sholatnya orang munafik, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cirinya orang yang ghaflah, lalai dalam sholatnya, mengakhirkan sholatnya di ujung, bagian daripada ciri orang yang munafik. Ada lagi para ulama berpendapat dalam tafsir yang lain, dikatakan termasuk orang yang melalaikan sholat, ciri orang munafik adalah orang yang tidak berusaha memperbaiki, memperbagusi ibadah sholatnya. Ada sebuah hadis saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sebuah hadis begini bunyinya, inna fi jahannama lawadiyan tasta'idu jahannama min dzalikal wadi fi kulli yawmin 400 marrah. Di neraka jahanam yang bergejolak itu ada sebuah lembah, wadian, ada sebuah lembah, ada kubangan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya itu kubangan di dalam neraka jahanam, tasta'idu jahannam min dzalikal wadi, berlindung neraka jahanam daripada lembah yang ganas itu. Grepekan kamu diem. Neraka jahanam bae yang megang itu lembah, kubangan itu, minta perlindungan kepada Allah. Fi kulli yaumin 400 marrah, 400 kali minta perlindungan seharinya. Mereka yang hafal hadis, mereka baca, mereka kemukakan supaya dianggap hebat, supaya diiyain, supaya didengerin. Mundur loh, suara jelek ini gua nih jadi imam dengerin nih. Wah, kori. Bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang. Apalagi al-musaddiqi, orang yang senang sedekah, bukan karena Allah. Wah, ini kalau bukan gua siapa tuh? Siapa sekarang yang ngumumin sedekah di masjid? Saya, tolong itu sebut sedekah saya. Kelewat itu sedekah infak saya, semen, sebut-sebut semen saya itu, wah nggak disebutin. Orang-orang yang sedekah, riya, pamer, hati-hati, ada sebuah lembah di neraka jahanam, lil mura'ina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Fi ghairi dzatillah, bukan karena zatnya Allah. Siapa lagi? Wal haji ila baitillah, orang yang berangkat haji, pulang pergi ke Mekah, berangkat umroh, bukan karena Allah. Pengen dipanggil haji, saya tetangga saya dibilang haji kayak sedap banget di telinga. Begitu pulang tinggal dipanggil Pak Haji, marah. Gua udah haji 3 kali lu, songong lu. Di kita doang, di Indonesia doang lu panggil haji teh. Maka seneng orang Arab kalau manggil orang Indonesia, haji, haji gitu. Hajah gitu. Padahal mah nggak disebut haji nggak pakai kopiah haji, enggak apa-apa ini, enggak. Kagak bisulan ini, enggak. Yang ada mah kita aman, nyaman, damai, enggak terburu ambisi, enggak marah hati, enggak disebut Pak Haji. Adapun kalau memang lumrah disebut Pak Haji, ya nggak apa-apa. Pakai pakaian haji, ya nggak apa-apa. Itu memang kehormatan juga. Tapi jangan kemudian ketika ada orang yang nggak nyebut kita Pak Haji, kita kemudian marah.
Mana tuh sedikit lagi? Wal khariji fi sabilillah, orang yang jihad fi sabilillah bukan karena Allah, karena yang lain. Termasuk jihad fi sabilillah adalah mencari nafkah keluarga kita, keluar pagi-pagi habis sholat subuh berangkat, harus niat jihad fi sabilillah. Alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, ciri yang keempat daripada orang yang mendustakan agama, bahasa lainnya orang yang munafik, yaitu orang yang mencegah berbagi barang-barang yang berguna. Al-ma'un itu barang yang terbuat dari besi dan batu, di tafsirnya mah seperti jarum ya, kal ibrati wal fasi, kampak, wal qidri, katel, wal qas'ati, mangkok, barang-barang dapur, golok, pisau, apalagi yang pacul. Yang paling rendahnya, para ulama kemudian menambahkan lagi puncaknya memberikan zakat. Jadi orang yang enggan berbagi, meminjamkan barang-barang dengan orang lain, dengan tetangga, termasuk ke dalam golongan mendustakan agama. Andainya Pak Ustaz, saya mah kalau minjemin dia golok, orang tahu dibalikin. Pacul ya pacul, hilang yang udah-udah gitu. Kalau begitu lain alasannya itu. Iya. Jadi berarti apa tuh barang-barang terbuat dari baja, dari besi, dari batu? Ya meren sepeda, motor, mobil. Tangga kita nggak punya kendaraan, mobil lagi hamil, istrinya malam-malam mules, kita pinjemin kendaraan. Itu amal kebaikan. Wa yamna'unal maun, orang yang munafik mah nggak mau, enggan. Pak, tolong Pak, bini saya udah mau merojol Pak, pala anak udah nontot, terus mau ke bidan minyak mobil Pak, waduh kempes bannya kayak kempes, nyari kereta aja, nyari kereta, kira-kira begitu. Maka sesungguhnya apa yang ada di diri kita itu Pak, mau apa aja itu fasilitas ibadah, wasilah taqarruban ilallah. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri kita, jam tangan, peci, baju, apa aja barang-barang yang al-ma'un tadi, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Doa nanti wali guru kita mohon dimaafkan apabila ada kealfan kekhilafan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.